cita-cita, cita 3 tahun ke depan ngapain, 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan kayak gimana. Terus yang terakhir, gimana cara mencapai cita-cita itu? Oke. Sudah. Kalian cerita apa aja? Kok panjang sekali. Udah selesai. Sip, sip, sip. Hah? Ngapain daftar isi? Nanti. Boleh, boleh, boleh. Terserah. Oke. Di sini ada yang belum bisa bikin daftar isi secara otomatis. Daftar isi udah bisa semua. Kalau udah bisa skip. Kalau belum bisa nanti saya ajarin. Hah? Ada yang belum bisa? Satu bisa bikin daftar isi secara otomatis. Oke. Udah bisa belum? Belum. Oke. Yang di online sudah bisa semuanya? Kok diem aja? Cara bikin daftar isi otomatis? Hai, hai, hai. Oke. Pak, Ya, permisi Pak. ya. Saya mau tanya, untuk tugas UTS itu dikumpulkan di Tinjur itu apa tetap di drive saja, Pak? Di drive aja di folder itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Putri.
Oke, ini saya tadi buat dalam waktu kurang dari 15 menit ya. Saya hapus dulu, kita mulai dari awal. Eh, jadi tugasnya teman-teman kan adalah bikin apa namanya profil diri ya, profil diri. Saya nggak tahu berapa lama harusnya profil diri, bikin profil diri itu dibuat berapa lama. Tapi paling nggak kalau teman-teman menceritakan diri sendiri itu lebih gampang daripada menceritakan profil orang lain kan, karena sudah ada yang apa yang ada mau dituliskan. Tapi kadang-kadang susahnya adalah dalam pengembangan ceritanya ya, karena tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk bercerita, sehingga kadang-kadang bingung apa yang hendak disampaikan ya. Oke, tidak perlu khawatir ya. Ini kok ada tanda camel nih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan buat cerita profil diri teman-teman. Profil cita-cita dalam 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun, serta nanti bagaimana cara mencapainya. Oke. Pertama-tama kita tulis dulu nama teman-teman ya, Agus P. S. Terus ini cerita mengenai profil diri. Biasanya mau diceritain dalam profil itu apa sih? Pertama, misalnya kan kelahiran. Lahir di, saya lahir di Kota Malang, sebenarnya di Kota Batu ya, cuma kita buat aja di Kota Malang. Oke, SD di SDK Kota Batu, kemudian SMP 1 Batu, SMA 1 Batu. Oke, lahir di Kota Malang tanggal, let's say tanggal 1 Januari 2000 gitu. Ya. Terus SD TK di TK Gotong Royong Batu, SDK Kota Batu, SMP 1 Kota Batu, SMA 1 Batu, kemudian kuliah di Brawijaya, terus kerja sekarang mengajar di Institut Asia Malang. Nah, kita buat poin-poin penting dulu, apa yang hendak diceritakan dalam profil itu sendiri ya. Ya, setiap orang mempunyai profil yang berbeda-beda. Kalau teman-teman menggunakan alat bantu, langsung minta bikin profil dirinya itu kalau dia bikinin itu bisa ngaco kalau nggak ada bantuannya. Nah, ini clue-nya tentang kita. Tentang saya ya. Terus kemudian untuk mengembangkan paragrafnya gimana, kita pakai bantuan aja AI ya. Di sini Gemini sudah disematkan dalam Google Doc ya.
Yes. Ini saya hapus dulu ini tadi yang saya bikin sendiri. Nah, kita bikin baru lagi. Bentar, kenapa ini jadi ringkasan? Hapus history, kalau bisa hapus. Baiklah. Dah, masukkan perintah di sini. Nah, kita Pak, masukkan aja, belum tolong. di-share Ya, screen. kenapa? Belum di-share screen. Astagfirullahaladzim, terima kasih sudah diingatkan. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, thank you, Zawa. Oke, kita masukkan Google Gemini, Gemini ini. Apa yang kita tulis tadi di sini di copy aja, ya, di copy, disalin, terus masukkan perintah di sini. Nah, buatkan saya profil diri dalam paragraf. Ini cerita mengenai saya. Oke, ini yang tadi kita masukkan tadi, yang saya masukkan, terus kemudian kembangkan setidaknya ada 10 paragraf. Tanggung banget nih Mas, 10 paragraf. Pastikan paragraf ditulis menggunakan ejaan bahasa Indonesia baku. Tujuan penulisnya adalah akademik. Ini yang perintahnya sih bebas ya yang belakangnya ya. Tapi ini saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ke Gemini. Oke. Udah. Nih, saya tadi lupa masukkan nama ya. Oke, karena nggak ada nggak ada namanya, jadi dia nggak tahu, nggak masukin namanya. Oke, sudahkah? Tek, salin. Oke, nah, salin, terus kita paste, tempel. Nah, Ctrl V, dah. Kalau nggak mau paste. Sudah selesai, sudah jadi. Kita tinggal mengecek. Ya. Ada beberapa kata yang mungkin it's not completely correct ya. Jadi nggak semua yang ditulis yang ditulis oleh oleh AI itu benar. Kadang-kadang dia juga agak bercanda gitu ya. Kalau dibilangin salah kayak gimana? Oke, kelahiran. Oke, kalau emang ini sudah betul, ya sudah ya. Lumayan banyak, ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai yang saya minta. Nah, selesai bikin profil diri kan. Anggaplah itu semua benar ya. Kalau saya baca lagi nanti text time. Nah, yang kedua, saya pengen juga tadi itu buat saya punya rencana dalam 3 tahun ke depan menjadi apa ya? Manajer. Saya pengajar di sini. Oke, dari ke depan saya memiliki publikasi bertaraf internasional. Dalam 5 tahun ke depan, saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dan yang terakhir, dalam 10 tahun mendatang, saya sudah bisa menjadi seorang profesor. Nah, amin. Kembangkan cerita itu menjadi, jangan banyak-banyak ya, tadi udah 10, sekarang 7 dah. Paragraf. Sudah. Oke.
Dan ini tinggal disalin. Ngapain saya blok? Tinggal salin, paste. Nah, anggap di sini sudah saya periksa dan betul semua ya. Oke. Dan terakhir adalah tadi apa langkah-langkah, langkah yang harus saya lakukan. Nah, buatkan panduan langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam bentuk cerita setidaknya 5 paragraf. Paragraf. Dah, sembari dia nulis kita kesini tadi, udah visi-visi sudah. Terus yang terakhir, tes, kok tumben lama. Baiklah, sambil menunggu Gemini kita ngobrol sebentar. Oke. Penggunaan AI dalam akademik boleh apa boleh? Kenapa tidak diajarkan? Oke, sekarang saya tanya, kalkulator itu boleh dipakai apa enggak? Kenapa sekarang AI nggak boleh dipakai? Tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Nggak bisa kritis. No. Jadi tidak bisa kritis. Gini, hal ini juga dulu sempat mencoba menyambungkan. Oke. Halo, yang di Zoom terputus kah? Enggak, Pak. Tes. Oh, nggak aman ya. Ini kok mencoba menyambungkan. Oke. AI, whether you like or not, suka nggak suka, mau nggak mau, sekarang zamannya sudah zaman AI. AI ini baratnya pisau, ya, bisa menjadi alat bantu, bisa jadi alat yang melukai teman-teman sendiri. Ya. Kalau buatnya hanya sekedar copy paste, thread, tanpa nggak ada pemikiran benar tadi, sense of crisis-nya jadi sense of kritisnya itu jadi hilang. Kalau hanya sekedar copy paste aja langsung percaya, itu akan menjadi hilang. Dengan bantuan AI itu kita juga bisa jadi lebih kritis lagi. Bener nggak sih yang diomongin ini? Jadi penggunaan ya boleh apa enggak? Kalau saya bilang boleh, ya. Mau gue teman-teman punya berpendapat lain. Nah, ini sama aja kayak penggunaan kalkulator tadi. Kalau hanya kalkulator dibuat ngitung aja tanpa nggak ngerti fondasinya, ya nggak ngerti basicnya, ya jadi kemampuan otak kita berkurang. Ya. Terus pisau kalau digunakan dengan baik itu bisa membantu kita. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik itu bisa melukai kita. Nah, sama dengan AI. Ketika komputer kalian sudah menggunakan AI dan teman-teman masih menggunakan secara manual, ya siap-siap. Siap-siap ditinggal. Ini ibaratnya teman-teman ketika sekarang udah zamannya komputer, ya. Kalau masih ada teman-teman kalian yang ngetiknya masih pakai mesin ketik, ada yang tahu mesin ketik kayak di sini ya? Tahu udah. Masih satu lembar, sedangkan yang lain dalam sekali ketik bisa nyetak 10 lembar. Bisa ketinggalan jauh. Mau nggak mau kita beradaptasi. Bahkan dengan penggunaan sosial media itu, waktu pertama kali penggunaan sosial media itu sempat jadi pertentangan. Karena apa? Takutnya dijadikan hanya untuk buang-buang waktu aja. Ternyata sosial media sekarang sudah bisa digunakan untuk penghasilan. Nah, seperti itu. Dah, nih ya. Itu cara menggunakan AI-nya di Google Doc, ya, mengembangkan paragraf. Pak, nanti kalau tugas akhir, skripsi, jurnal, boleh nggak pakai AI?
Boleh nggak? Nulis pakai AI boleh nggak? Saya sudah tadi mencontohkan intinya itu ada di orangnya, terlihat. Saya sudah masukkan clue-cluenya. Kadang-kadang orang tidak bisa menjabarkan dengan baik, sehingga butuh bantuan untuk mengembangkan tulisannya. Boleh. Tapi hati-hati, pastikan bahwa tulisannya itu benar. Ya. Jangan main terima aja. Jadilah lebih kritis. Oke. Ada pertanyaan tentang penggunaan AI? Oke. Saya pikir teman-teman sudah terbiasa dengan penggunaan AI, jadi saya nggak ada masalah. Oke. Kita belajar dengan menggunakan Google Doc hari ini. First thing first. Halo, gantian ya kita ngobrolnya ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan bidang tulisannya dulu. Bidang lembar yang akan kita gunakan untuk mengetik. Yang pertama ukuran kertas. Ukuran kertas itu kalau dulu ukuran kertas menjadi hal yang esensial. Pertama kali yang keluar yang di zaman saya itu adalah ada yang namanya kertas folio. Ya, kertas folio. Sekarang penggunaan kertas folio udah berkurang. Sekarang udah mengarah ke A4. Dulu tuh ada folio, ada quarto. Kemudian seiring perkembangannya ada A4. Nah, dan A4 ini yang sampai saat ini jalan. Folionya sudah mulai berkurang, apalagi quarto sudah jauh ditinggalkan. Nah, cara menentukan kita bekerja di lembar kertas apa, ukuran berapa, itu pada di file, terus kemudian penataan halaman. Page setup bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, page setup. Nah, di penataan halaman kita terapkan ke seluruh dokumen. Oke. Terus orientasi, cara penulisan itu bisa secara berdiri atau secara mendatar, secara vertikal atau secara horizontal. Kalau vertikal dari atas ke bawah itu potret, kalau horizontal itu landscape, ya, landscape, nah jadi landscape. Nah, ukuran kertasnya yang tadi saya sampaikan, ukuran kertasnya sekarang yang umumnya adalah pakai A4. Di kampus Asia itu ada dua jenis kertas dan dua jenis ukuran kertas untuk menulis karya ilmiah. Ada yang pakai A4 dan ada yang pakai A5. A5 itu separuhnya A4. Di FTD menggunakan A5. FEB tempat kita itu pakai A4. Ya, pakai A4. Terus ada yang A3. A3 itu lebih besar lagi, ya, 2 kalinya A4. Terus ada folio sama eksekutif. Cuman folio sama eksekutif itu udah jarang dipakai. Mostly pakai A4. Nah. Oke, A4. Udah A4, kemudian warna halaman. Warna halaman ini adalah warna dari kertasnya di belakang, di kertasnya di bidang tulisannya itu mau warna teman-teman mau warnanya apa? Standarnya itu pakai putih. Tapi kalau teman-teman tidak ada niatan untuk mencetak atau hanya digunakan secara online, tampilan secara online kayak seperti e-book, teman-teman boleh mewarnai. Cuman kalau dicetak kadang-kadang malah habis-habisin tinta kalau berwarna-warni. Ya, kalau mau pengen pakai, boleh pakai seperti ini. Nanti kalau di OK, warnanya jadi biru. Nah, oke, sebelum saya ini sekalian kita menentukan marginnya. Margin itu apa? Jarak tepi kertas ke huruf pertama atau terakhir di bidang tulisan. Jadi kalau marginnya ini dari atas, batasnya kan ada atas, bawah, kiri, kanan ya. Kalau dari atas berarti jarak huruf pertama dari kertas bagian atas itu 1,5 cm. Ya. Sedangkan standarnya kalau di kampus kita itu adalah 433 ya. Atasnya 3 cm, bawahnya 3 cm, kirinya 4 cm dan kanannya 3 cm.
Oke, kenapa kok kirinya 4 cm? Biasanya yang kiri itu digunakan untuk dijilid penjilitan, ya. Jadi biar bisa ada batasan eh, tulisan yang paling kiri itu tidak ikut terjilid, masih bisa dibaca. Jadi atas, bawah, kanan 3 cm, yang kiri 4 cm. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini. Ini tadi jadi warna biru. Ya, seharusnya tadi saya pilih biru muda, tapi kenapa di layar menjadi biru tua? Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, uh, biar lebih enak di mata, warnanya saya kembalikan menjadi putih dulu. Nah, kalau sudah, biasanya teman-teman ketika membuat suatu karya tulis, paling atas, paling awal itu biasanya apa? Paling awal judul, ya. Judul ini tentang apa sih? Oke, judul ini saya tadi menulis mengenai profil. Oke, ini tadi profil dan cita-cita. Profil dan cita-cita. Oke, ini judulnya. Nah, judul biar lebih mencolok, biar orang tahu, oh judulnya ini, itu butuh dibuat agar mencolok, beda dari yang lain. Caranya bikin beda gimana? Cara bikin beda adalah dengan membuat tampilan hurufnya itu berbeda. Ya, entah itu diperbesar, fontnya diganti, atau ditebalkan, atau dikasih warna yang berbeda. Nah, tuh. Nah, caranya gimana teman-teman? Tinggal diblok aja dulu. Kalau ngeblok satu paragraf atau satu baris bisa diklik 2 kali ya di bagian tuh. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah jenis fontnya, jenis hurufnya di sini. Either one, yang mana. Nah, kemudian biar lebih mencolok, kalau di sini sih kelihatannya masih belum begitu mencolok walaupun lebih tebal ya daripada tulisan yang lain. Saya bikin menjadi biar lebih mencolok 18. Ini sudah ada kontras antara yang di atas sama yang di bawah ya. Nah, ini adalah judulnya. Terus biar lebih menarik lagi, biar mencolok lagi, saya buat lebih tebal. Warnanya saya buat menjadi merah, biar bersemangat. Nah, kemudian rata tulisan itu bisa kita adjust, bisa kita atur mau rata tengah, kiri, atau kanan. Nah, ini kalau terlihatnya itu gampang terlihatnya itu adalah ketika ada paragraf yang banyak. Ini saya buat rata tengah. Ini ratanya rata tengah seperti ini. Nah, rata yang lain seperti apa? Rata yang lain itu bisa rata kiri seperti ini. Bagian kirinya lurus, tapi bagian kanannya nggak beraturan. Kalau tengah, dia itu berada tepat di tengah-tengah halaman. Ya. Dari rata kirinya, kanannya itu nggak rata, tapi dia rata di tengah. Dan yang ketiga adalah rata kanan. Bagian kanannya yang rata, bagian kirinya nggak rata. Atau kedua-duanya yang rata, yaitu pakai justify. Rata kiri dan kanan rata, seperti ini. Sudah. Sudah rata. Nah, kemudian dalam tampilan paragraf itu ada yang jarak tulisannya, mungkin pembacanya sudah mengalami penurunan dalam penglihatan, sehingga bacanya kadang-kadang kalau spasinya terlalu dekat seperti ini susah dibaca, sehingga kadang-kadang butuh untuk memberi jarak antara baris satu dan baris berikutnya. Caranya gimana? Tinggal diklik spasi ini ya. Kebetulan standarnya itu adalah 1,5 ya.
teman-teman bisa ubah menjadi 1,5, lebih besar lagi, atau ganda 2 kali lebih gede seperti ini. Ya, kita bikin 1,5 aja. Nah, seperti ini. Nah, selain jarak antar baris, teman-teman juga bisa memberikan jarak antar paragraf. Ini kalau ini tadi membatasi antar baris. Nah, kalau berikutnya adalah kita bikin jarak antar paragraf dengan cara menambahkan spasi sesudah paragraf. Kalau tambahkan spasi sudah paragraf ini, dia akan otomatis memberikan nilai tertentu. Kita bisa atur menjadi spasi custom ini ya. Nah, ini adalah spasi paragraf sebelum dan ini paragraf spasi setelah. Setelahnya kita buat menjadi tadi ukuran fontnya adalah 11 atau 12 ya. Udahlah, kita kasih 12, 18. 18 itu setengah juga, 18, 1,5. Terapkan ya. Jarak antar spasinya otomatis berbeda seperti ini. Nah, oke. Nah, saya ingin ini tadi kan saya baru mengatur di satu paragraf ini aja. Sedangkan paragraf yang lain belum teratur ya. Nah, saya ingin semua yang ada di sini di paragraf-paragraf ini otomatis menyesuaikan ini. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa lihat di sini teks normal. Nah, ini teks normal itu adalah gaya dari penulisannya itu teks normal. Nah, secara normal ada pengaturan di Google Doc itu seperti ini standarnya. Rata kiri, jarak spasinya 1,15, terus dari sini ke sini juga antar paragrafnya itu sayanya hanya nambah 12. Nah, terus gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya teman-teman jadikan ini jadi default itu standarnya ya. Jadi standarnya harus seperti ini. Nah, teks normal di sini itu seperti ini awalnya. Kita paksakan teks normal sekarang harus seperti ini. Caranya gimana? Tinggal klik teks normal ini, itu ada panah ke bawah, diklik aja. Terus kita arahkan kursornya ke tanda teks normal, kemudian klik perbarui teks normal untuk dicocokkan. Artinya apa? Gaya penulisan teks normal itu disesuaikan dengan paragraf yang saya blok ini. Tinggal saya klik ini, dan semua penulisan teks normal akan seperti ini, berubah semuanya. Nah, berubah seperti ini. Pak, ini kayaknya jaraknya terlalu jauh antar barisnya, dan ini saya pingin fontnya diganti aja, jangan Arial. Oke, spasinya kita ubah menjadi spasi tunggal, biar lebih rapat, terus kemudian hurufnya kita ganti bukan pakai Arial, tapi pakai caveat aja, seperti ini, biar kayak tulisan benar-benar tulisan. Spasi antar paragrafnya juga kita hapuskan saja. Ini jadiin 0, terus terapkan. Dah. Pak, ini masih satu paragraf aja, yang lain masih pakai yang lama. Ya sudah. Sekarang kita update lagi, perbarui teks normal untuk dicocokkan. Tinggal klik ini, semuanya sudah berubah. Oke, ada spasinya. Oke. Oke, Pak, antar paragraf ditambahin biar kelihatan. Oke, kita tambahin. Tambahkan spasi antar paragraf, terus kita perbarui teks normal. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, ini penulisan gayanya sudah selesai, ya, teks normalnya. Kita juga lakukan hal yang sama ya, di bagian yang lain. Di bagian yang lain itu yang apa? Seperti ini tadi. Ini adalah judul ya. Kalau judul kita masukkan judul, terapkan judul. Nah, standarnya jadi judul itu adalah seperti ini standarnya. Oke lah, kita pakai ini aja. Profil diri, ini adalah subbab. Subbab itu kalau bisa ya dijadiin aja judulnya. Dijadiin judul 1.
subjudul atau subjudul. Terapkan tajuk 1. Oke, sudah. Kita ngikut ini aja, standarnya dia. Oke, terus kemudian ada lagi enggak ya? Oke. Nah, visi dan lintas karir. Nah, ini saya buatkan menjadi judul 1 juga. Nah, dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun, ini adalah bagian dari judul 2. Terapkan judul 2. Oh, ini. Oke. 3 tahunnya. Terus dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun ini saya kasih subjudul 2. Subjudul 2. Ya. Karena dalam 5 tahun ini termasuk bagian rencana saya. Oke, dalam 5 tahun. Next di sini. Kemudian, nah, ini 10 tahun, rencana 10 tahun, rencana 10 tahun. Pakai judul 2. Kenapa kok judul 2? Karena ini adalah bagian dari judul kedua saya, yaitu visi dan lintasan karir akademik. Baru nanti, bagaimana cara mencapai? Bagaimana cara mencapai belum jadikah tadi? Kok sudah ketutup ya? Oke. Oh, tadi nganu. Copy. Dah. Tunggu sebentar. Oke. Nah. Ini. Oke, ini adalah panduan saya dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan. Langkah-langkah yang harus saya lakukan. Nah. Oke. Rencana 10 tahun. Nah, ini apa tadi? Langkah yang harus ditempuh. Nah, ini kan adalah judul dari tema yang ketiga setelah visi dan misi. Visi saya dalam 3 tahun, 10 tahun. Nah, ini adalah langkah-langkah tema yang ketiganya, yaitu saya bikin jadi judul 1 lagi. Nah, sudah. Kalau sudah ada pengaturan profil judul, terus judul 1, judul 2. Nah, ini akan lebih memudahkan saya. Sebentar. Ini lah biar lebih nonjol, ini saya jadiin judul 2. Lahir, terus ini SD itu judul 2. Bahas mengenai ketika saya sekolah SD, ini waktu SMP. SMP judul 2 kita lakukan. Terus SMA kuliah. Nah, SMA pakai judul 2, kuliah juga judul 2. Kenapa kok judul 2? Karena bagian dari judul 1. Judul 1-nya apa? Profil diri. Sudah. Nah, kalau sudah, saya bikin 1 halaman baru di bagian paling atas. Oh iya, lupa. Ada yang kelupaan. 1, saya bikin nomor halaman dulu. Ya, bikin halaman dulu. Caranya gimana? Sisipkan, terus nomor halaman, elemen halaman, yaitu nomor halaman. Nomor halamannya di mana? Di bagian kanan bawah atau atas kanan. Kanan bawah aja deh. Kanan bawah. Nah, oke, dah. Ini sudah. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, ini visi dan lintas karir itu saya pindahkan ke halaman 4. Terus yang 5 tahunan saya pindahkan halaman 5, biar agak banyak. Terus tadi yang pertama,
SD, SMP, SMA, kuliahnya di halaman berikutnya. Dah, ini sudah ada berapa halaman ini? Ada 6 halaman. Dah. Sekarang, kalau teman-teman tadi sudah setting judul-judul ini, judul 1, judul 2, dan judul utama, teman-teman tinggal sisipkan, terus kemudian elemen halaman, terus bikin daftar isi. Nah, daftar isi ada yang nggak pakai titik-titik, ada yang pakai titik-titik, dan ada yang link. Umumnya standarnya kita di kampus pakai yang ada titik-titiknya seperti ini. Tinggal diklik, sudah jadi. Ya, sudah jadi profil diri, lahir SMP SMA. Nah, pun langsung ke sana pun bisa. Nah, balik lagi. Oke. SMA. Udah. Katakanlah SMA, SMP-nya saya ubah menjadi halaman berikutnya. Saya balik lagi ke atas, tinggal refresh, halamannya berubah menjadi 34. Oke, daftar isi belum ditulis. Daftar isi. Daftar isi ini pakai judul 1. Terus tinggal di refresh, daftar isinya muncul juga di sini 1. Oke, silakan dibuat daftar isinya. Ada pertanyaan? Oke.
Kenapa? Nah, tinggal aja diklikin lagi, klik, di refresh, klik, refresh nggak mau. Coba ini diklik 2 kali, terus ini jangan judul ini, tapi judul 1. Oke, terapkan judul 1, refresh. Dia muncul betul daftar isi, benar. Oke. Ada yang masih gagal? Berhasil semuanya? Kenapa? Apa nih? Ini masih normal semua, gantiin ini jadi judul. Jangan judul apa sini? Judul 1. Oke, judul 1. Terus yang profil diri juga. Judul 1. Udah. Sekarang cobaan. Nggak usah, taruh di bawahnya aja. Masukkan, sisipkan. Eksternal halaman. Elemen halaman bawah. Terus daftar isi. Atas. Oke. Kan? Yuk. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, materi terakhir kita di Google Slide. Kalau Google Slides kayaknya sudah terbiasa ya. Nah, saya hanya ngajarin aja bagaimana merubah dari Google Doc ini menjadi Google Slides. Teman-teman bisa pasang ekstensi. Ekstensi itu adalah alat tambahan ya. Extend perpanjang, tambah ya, ekstensi. Terus pilih add-on, dapatkan add-on. Terus cari aja yang namanya doc to slide ya. Saya belum nyoba semuanya dulu ya. Ini blank slide itu juga barusan nyoba tadi. Ini saya udah install blank slide, jadi di sini ada blank slide, terus nanti dibuka aja di sini. Nah, kebetulan ini uninstall karena saya udah install. Kalau teman-teman belum install, klik aja itu install, terus di OK, nanti akan muncul ekstensi tambahan di sini blank slide, doc to slide. Nah, ini slide-nya itu akan otomatis terbuat sepanjang teman-teman sudah menentukan judul 1 sama judul 3 ya, judul 1, judul 2, judul 3. Nah, kalau judul 1 itu nanti judul judul utamanya, terus judul 2 itu bagian sectionnya, judul 3 ini nanti slide-nya. Oke, ekstensi blank slide diaktifkan, create presentation. Nanti akan muncul aplikasi tambahan di sebelah kanan ini. Nah, teman-teman tinggal klik generate presentation aja, dia otomatis bikin. Semakin banyak tulisannya nanti semakin lama. Nah, ini sudah selesai, tinggal klik open presentations, sudah isi, sudah jadi. Ya. Nih, lahir di Kota Malang, SD. Nah, ini adalah yang ini daftar isi tadi kan judul pertama apa? Judul 1, ini juga judul 1, dan ini adalah judul 2 dan isinya. Ini judul 2 sama isinya.
sudah jadi semuanya, terjadi jadi 20 slide. Yang terakhir nanti ada iklannya di sini, tinggal di-delete aja. Dah. Selanjutnya kemudian baru kita masukkan temanya. Ya, temanya seperti apa? Apa namanya? Tema. Kok pembuat tema bukan ini? Kok pembuat tema, benar nggak? Pembuat tema. Bukan pembuat tema. Oke, sip. Tem. Nah, left pointer. Tema. Transisi. Edit tema, ya Allah. Loh. Tema. Ya Allah nih, tema. Dah, ini ada beberapa alternatif. Pun kalau teman-teman nggak suka di sini, impor tema. Teman-teman bisa mengimpor dari tempat yang lain. Bentar. Oke. Bentar. Saya nggak suka tema-tema di sini. Saya tinggal cari aja di penyedia tema-tema yang lain. Ya, kebetulan saya juga pakai Slides.go. Slides.go adalah salah satu penyedia template. Saya suka dengan ini. Yang ini, dah. Oke, yang mana tadi? Kita cari yang gratis-gratis saja. Dah, yang ini aja. Download this template. Nah, as Google Slide. Buat salinan. Dia akan buat salinan di Google Drive teman-teman. Nah, seperti ini. Desainnya bagus, kenapa di sini kelihatannya seperti ini ya? Oke. Terus kemudian baru teman-teman masukkan di sini. Oke. Kok yang bawahnya putih? Oke. Kita buat baru. Duplicate. Tema. Oke, tadi mana tadi? Oke. Nih. Nah, impor tema dari hari ini. Dah, sisipkan. Let's go. Impor tema. Dah, selesai. Sudah selesai. Tinggal diperbaikin sedikit demi sedikit. Sampai sini ada pertanyaan kah? Slides-nya sudah jadi. Oke. Di kemarin kan ada UTS, terus ada tugas 3, ya. Yang dokumen tanpa judul Google Doc ini masukkan sebagai tugas 4. Tugas 4. Ya. Dan slides-nya kita kasih nama menjadi tugas 5. Oke. Dan pastikan semuanya ada di folder yang tugas. Oke, tadi drive saya, pilih drive saya, terus latihan, terus kita ada di kelas PAK hari Kamis 18.30. Kalau teman-teman sesuai dengan namanya masing-masing, folder namanya masing-masing. Kenapa? Nggak bisa di situ. Nggak, coba dilihat di ini, My Drive. Itu kan di sini. Nah, di situ kamu. Kamu di sini pakai start yang kemarin. Loh, kamu kemana nggak nyimpen? Di mana? Di mana? Oke, di situ sudah muncul.
Oke, mana tugas 4 tadi mana? Nah, bentar. Ini diklik titik 3. Terus pindahkan. Organize. Udah, move. Move. Nah, pakai. Move. Itu lut minus 1 yang mana? Lut minus 1 yang atas atau yang bawah? Langsung di move. Nanti kalau sudah dikasih move. Move. Udah, coba dilihat di foldernya tadi. Bentar, minus 1 muncul kan? Apa? Loh, kenapa di mau ini? Kenapa nggak buat di situ? Yaudah kali lakukan hal yang sama kayak satu coba diajarin ini. Justina tadi di mana? Tugas 4, diklik kanan. Oke. Ya, jadi satu seperti ini ya. Ini adalah PAK hari Kamis jam 18.30. Punyanya Ludmila 1. Tugas 1 ini belum ada tugas 1. Tugas 2 sudah ada, tugas 3 sudah ada. Tugas 4-nya belum ada. Ini kayaknya tugas 4 cuman belum di-rename. Ya, UTS-nya yang mana itu? Dipilih salah satu. Satu jenis, satu. Ya. Terus tugas 5-nya. Nggak bisa apa? Tugas 4 kan ini tadi, Google Doc. Tugas 5-nya Google Slide. Apa? Apanya? Iya bener. Dah. Kalau dia belum keluar di refresh, di refresh nanti dia akan muncul. Kenapa? Nah ini sudah create. Nah, oke, create presentasi. Yes betul. Udah ekstensi. Lagi pilih yang blank slide. Nah, itu belum keluar. Coba di refresh. Iya, page-nya. Udah coba lihat lagi. Tidak. Harusnya udah keluar. Nah. Kalau yang buat generate, kalau pengen tahu caranya gimana, how to, tinggal generate aja sih. Apanya? Slide-nya tadi, ekstensi. Wah, Eton. Harusnya ngopi dulu biar fokus. Terus cari di sini. Apa tadi namanya filenya? Docs to slide. DOC pas nggak pakai S kayaknya. Yang ini ya, blank slide. Ya, blank slide. Tuh, blank slide. Oke. Oke. Bukan. Kamu klik sana dulu terus langsung ada tema di sini. Bukan edit tema. Ini tema. Yes. Udah muncul belum? Nah kan? Oh iya, betul. Iya, tinggal tema aja. Tema. Sudah? Kayaknya sudah jam 9, sudah waktunya pulang ini. Nanti bisa. Oke, UASnya minggu depan ya? Iya. Oke, UASnya minggu depan sampai Google Doc. Seharusnya sih ada Zotero, cuman kayaknya mohon maaf waktu Zoteronya nggak ngejar. Jadi mungkin minggu depan nanti saya akan buatkan materi mengenai Zotero. Kita nyoba Zotero, UASnya take home. Ya. Jadi minggu depan temanya adalah Zotero. Zotero itu apa? Reference Manager. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri sekian hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan, ya. Mohon maaf, tadi terlambat datangnya saya karena ada acara. Terima kasih sudah menunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Makasih juga. Yang online, jangan lupa ya tugasnya jadi satu. Baik, Kak. Oke, tugas 3 nggak perlu dimasukin folder satu. Tugas 3 nggak perlu masuk folder tugas 3. Oke. Enggak. Nah, tugas 3 ini adalah Google apa namanya? eh sheet-nya kemarin yang nyoba-nyoba formatnya belum. Rumus-rumus itu di copy of formula 1 itu. Yakin? Nah, itu nanti saya masih ya ini tugas 3. Ini sama tugas 3 berarti ini UTS ya. Oke. Oke.